Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Depokan Lokajaya. Selamat sore. Di kampung ini. Jadi ada lanjutnya ini mau dibalas supaya positif yang diceritain selama ini. Jadi begini, saya lihat itu di YouTube selalu disusubu Dajjal. Gini saudara, nah, kita itu kalau tidak mau gitu gali itu iman di dalam diri, otomatis pasti itu bisa kita digoda sama Dajjal itu. Kalau tidak mau kita gali iman kita dalam diri. Nah, jadi kalau orang sudah paham itu iman dalam dirinya, tidak mungkin mau digoda sama Dajjal. Tidak mungkin bisa. Hancur dia kalau dia macam-macam. Kalau dipahami itu. Nah, jadi kenyataan yang kentar sekali itu. Misalnya, kalau kita tidak ketahui itu iman dalam diri, tidak pernah kita gali iman dalam diri, pasti takut mati, takut bencana, atau takut miskin, takut sakit. Kalau belum paham itu, tapi kalau orang sudah paham itu tentang imannya itu yang tuntung ini selama hidupnya ini, kalau dia paham, tidak takut bencana, tidak takut mati, tidak takut miskin, tidak takut sakit. Itu. Jadi pengetahuan gitu, pengetahuan sekali itu. Kalau kita masih takut, apapun yang terjadi, berarti belum dipahami dengan baik. Iman dalam diri. Tempat-tempatnya itu belum dipahami. Ya. Tidak usah mengejar-jauh sekarang. Ini masih hidup ini. Mungkinkah kita pahami selama ini hidup ini? Iman masing-masing. Kita paham kira-kira. Kan tidak. Atau itu kenyataannya itu. Nah, seandainya kita pahami itu, tidak mungkin kita takut apapun yang terjadi. Tidak mungkin. Gitu. Kalau kita paham itu, iman itu di dalam diri kita. Itu. Jadi sudah ketahuan itu. Tidak usah banyak dipahami, tidak usah banyak, biarpun banyak baca, biarpun banyak doa, kalau kita tidak dipahami itu iman dalam diri, sia-sia kita. Sia-sia kita belajar, sia-sia juga kita hidup di dunia ini. Apa tujuan kita ada di dunia ini? Ada tujuan. Apa tujuan? Tujuan bisa kita kutumui iman kita dalam diri selama hidup supaya ada yang tuntun kita kalau meninggal, ada yang imani kita kalau mau meninggal. Kalau kita tidak pahami, pastinya ada ke jalan buntu. Sekarang ini masih hidup, pasti kita ada di jalan buntu, masih bingung kemana arahnya. Kalau kita tidak paham namanya iman, itu sudah jelas, sudah ada di kenyataan. Tidak usah menjauh-jauh. Sekarang ini masih hidup kita ini. Nah, coba kamu pikirkan ke depan mau meninggal.
Apa kira-kira kejadiannya? Apa kira-kira di pegangan? Kan tidak ada. Atau tidak usah banyak-banyak ditahu, tidak usah terlalu banyak ilmu. Itu aja satu cukup kita hidup di dunia ini. Cukup satu itu dipahami, cukup kita hidup di dunia ini. Karena itu tujuan kita hidup di dunia ini, tujuan bisa kita pahami iman di dalam diri masing-masing. Itu bosku. Nah, jadi kalau peliharaannya itu awal itu dulu, yang pernah biasa kungkat itu dulu, baru bisa didapatkan itu. Pembersihannya harus dijalankan. Nah, mau tak mau harus, kalau memang saudara saya percaya. Kalau tidak percaya tidak masalah, tidak masalah. Biarpun kamu tahu apa nu tahu, silakan gunakan aja, tidak masalah. Tapi ada tapinya, ada di jalan buntu sekarang ini, tapi kita tidak sadari. Kita tidak sadari. Kita tidak sadari itu. Karena apa? Masih banyak kita ini berpikir takut mati, takut bencana, takut dajjal, takut miskin, atau takut sakit. Kayak itu tadi. Kan tidak ada pegang. Karena kita tidak mau gali, tidak mau belajar dalam diri. Itu. Jadi percuma kita apanya ditahu. Percuma kalau sia-sia kita. Kalau itu tidak dipahami. Jadi itu aja saudara. Cobalah pikirkan baik-baik. Jangan kita terlalu ambisi baru tidak ada arti. Itu bagus kalau kita bisa saling mengingatkan, saling meluruskan, sama-sama taruh manusia. Itu yang ada manfaatnya. Kalau masalah keilmuan aja dipamerkan kiri kanan, tidak ada manfaatnya. Kesombongan yang ada, ujung-ujungnya saling menyalahkan. Jadi makanya itu saya sering ungkap, galilah imammu masing-masing dalam dirimu. Karena itu yang bisa tuntun kamu selama-lamanya. Sekarang ini belum mungkin tidak disadari. Selama hidup kita ini tidak disadari. Karena apa? Ada yang tuntun kita tidak dipahami, tidak disadari. Karena apa? Itu tadi, terlalu banyak ditahu, tapi tidak bisa dimanfaatkan selamanya. Jadi kata uang itu, kalau orang takut mati, takut bencana, takut miskin, takut sakit, itu kata uang sudah itu. Kalau orang sudah paham imannya, dia tidak takut bencana, tidak takut miskin, tidak takut mati, tidak takut sakit. Itu. Apapun yang terjadi, dia tidak takut dia. Kalau orang sudah paham itu, karena dia tidak sia-sia sudah hidup di dunia ini, karena dia sudah dapatkan sesuai perjanjian dari Yang Maha Kuasa. Itu saudara, supaya kita bisa sadari itu. Biarpun kita selalu mengarah saat terpingin, selalu mengarah Imam Mahdi, kalau tidak mau digali itu sama aja, fungsinya sama aja. Kalau tidak mau digali-gali tentang dalam diri masing-masing, sama aja, tidak ada arti.
tentunya Satroping atau Imam Mahdi itu juga arahannya tidak ada lain, jalurnya itu, karena itu bisa kalahkan Dajjal kalau kita sudah pahami iman dalam diri masing-masing. Tapi kalau kita tidak pahami iman yang imani selama hidup kita ini, sampai hari kemudian sudah pastinya ada ketakutan, tidak ada keberanian. Itu bosku, selalu kita dihantui kalau tidak dipahami itu. Jadi mohon bosku, harus diperhatikan itu. Siapapun yang dengar ini, yang dikatakan ini di Ratang Suara ini, siapapun yang dengar, mohon diperhatikan itu. Kalau memang mau mendapatkan keselamatan masing-masing, karena semua orang mau semua selamat, tapi belum bisa didapatkan jalurnya. Di lewat mana kita bisa selamat, lewat mana kita tidak bisa selamat, belum bisa didapatkan kalau tidak ada yang jelaskan kita. Kalau ada yang bertanya, saya siap sampaikan. Yang penting dia mau jalankan sesuai dasar-dasarnya. Saya tidak perlu terima uang, tidak perlu saya menerima apa-apa. Yang penting bisa kita sama-sama memanfaatkan demi kebaikan semua. Bukan per orang, semua yang mau. Saya tidak mau minta ini. Paling jelasnya, kalau ada bertanya, saya siap membantu sama-sama kehidupan manusia. Saya tidak pandang siapapun. Kalau memang serius tanya, silakan. Saya siap jelaskan dia. Kalau memang yakin mau paham tentang itu. Karena semua pada orang pintar belum bisa jelaskan secara matang, belum bisa. Tidak semuanya orang bisa menjelaskan secara matang. Terus semuanya tidak sembarang. Seluruh dunia satu orang yang bisa jelaskan ini, yang lain tidak ada. Karena apa? Belum bisa dia susun tentang dalam diri yang mau dijalankan, belum bisa. Jadi kita ini menyampaikan orang, jangan kita sepotong-potong, harus dibuka penting kebenaran demi kebaikan semua, sama-sama terhadap manusia. Oke bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sambungannya, ya. Kalau ini pelajaran ini dalam Quran itu jalannya ada, jalannya aja bisa dapatkan keimanan dalam diri, bisa digali. Karena dalam Quran itu tidak bisa didapatkan kalau kita tidak gali jalannya dalam Quran. Nah, jadi ini tidak sembarang juga bisa mengeluarkan sembarang, karena ini antar sirat, tidak ada dalam Quran disimpan. Jalannya aja, jalannya ada dalam Quran, bisa diketahui itu. Tapi makanya Anda bisa sembarang menjelaskan ini. Jangan anggap remeh ini yang katakan ini, jangan sampai ada apa-apanya, ya. Mohon dipelajari kita masing-masing, karena bukan di dalam hati. Di hati itu keyakinan dengan kejujuran di situ. Jadi makanya harus kita menggali dalam hati, harus kita belajar dalam hati. Gitu kalau mau didapatkan ini namanya iman sebenar-benarnya dalam diri. Karena ini bisa mengalahkan Dajjal. Jenis apapun
Tidak ada yang bisa mengunggap kalau itu sudah dipahami imam yang imani selama hidup ini sampai hari kemudian. Itu tidak sembarang tahu, ini tersirat, tidak bisa sembarang ungkap, karena harus melalui dasar baru bisa dijalankan. Oke bosku, sampai sini aja, karena jangan sampai salah pengertian. Kita menggali dalam hati, itu di dalam hati kita menggali, belajar, kita belajar dalam hati, di mana bisa kita ketemuin namanya iman dalam diri. Oke bosku,